Banjir bandang yang menerjang Manado mengejutkan warga kota. Curah hujan yang tinggi membuat daerah aliran sungai Tondano tidak mampu menahan curah hujan. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV Amanda Komaling. Amanda, bisa Anda ceritakan seperti apa situasi kota Manado saat ini? Ya, baik. Bisa saya laporkan pada saat ini situasi kota Manado lumpuh total akibat rendaman air hujan yang terjadi di 5 kecamatan di Kota Manado dari 12 kecamatan yang ada di Kota Manado. Kecamatan yang paling parah itu berada di Kecamatan Tikala, di mana tinggi air itu sudah mencapai 3 sampai 4 meter. Masih ada ratusan sampai bahkan bisa ribuan orang yang berada di dalam rumah karena di wilayah Kecamatan Tikala hampir seluruh tempat, seluruh lingkungan itu terendam dengan air. Bahkan untuk di lokasi daerah Minahasa, di jalan menuju antara Kota Manado dan Kota Tomohon itu terjadi tanah longsor yang mengakibatkan sejumlah kendaraan yang akhirnya terjebak di antara jalan tersebut. Sampai saat ini sudah ada informasi korban meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor itu di Desa Tinoor, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Di belakang saya ini masih banyak warga yang berusaha untuk mencari tempat yang lokasinya lebih tinggi atau lebih aman karena beberapa meter dari jarak saya berdiri itu saya sudah bisa melihat ada banjir itu sudah mulai mengarah ke arah Jalan Sudirman. Lokasi ini sebenarnya dikenal dengan lokasi yang datarannya tidak pernah banjir, namun bisa saya lihat dari tempat ini air sudah mulai masuk mendekat ke Jalan Sudirman, lebih khusus ke lokasi gereja sentrum, begitu. Bagaimana dengan pemerintah kota setempat, apa bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah kota setempat? Halo? Iya, Amanda. Saat ini yang baru kami pantau sejak pagi tadi, kalau untuk bantuan dari pemerintah kota sendiri, kami baru lihat ada tindakan-tindakan evakuasi dari tim SAR gabungan, itu dari TNI dan dari Pemkot sendiri. Dan bantuan dari masyarakat secara swadaya, pemilik-pemilik toko yang memiliki usaha-usaha di daerah-daerah pinggiran yang terkena banjir. Untuk tenda-tenda pengungsian, kami belum melihat di titik-titik lokasi yang sebenarnya dijadikan tempat pengungsian. Namun kami bisa melihat bahwa ada mobil-mobil TNI yang sudah lalu lalang di sepanjang Jalan Sudirman dan di sepanjang Jalan Tikala untuk berupaya melakukan evakuasi warga yang masih terjebak di sejumlah lokasi. Karena lokasi yang paling parah yang bisa kami pantau saat ini, selain di Kecamatan Tikala, itu juga ada di Kabupaten Minahasa, itu di perumahan Citraland yang berbatasan antara Kota Manado dan Minahasa. Di sana ada 6 klaster yang terisolasi akibat terputusnya jembatan yang menghubungkan dari sejumlah klaster tersebut. Begitu. Baik, ini melihat dari gambarnya dengan aliran air yang cukup deras. Amanda, apakah sudah ada informasi korban jiwa? Informasi untuk korban jiwa sejauh ini yang baru kami terima itu di Desa Tinoor. Jadi korban saat itu berada di dalam mobil bersama anaknya dan dia tertimbun dengan tanah longsor. Begitu. Namun informasi yang kami terima ini masih simpang siur, namun masih bisa dipastikan karena sudah ada keluarga yang mencari keluarga mereka. Begitu juga di ruas jalan Kota Tomohon, antara Kota Tomohon dan Kota Manado. Di situ juga ada informasi rumah yang tertimbun dan ada yang berpenghuni. Jadi ada seorang bapak dan ibu dan anaknya, begitu.
Baik, bagaimana dengan warga yang sudah dievakuasi? Kemana mereka dibawa? Warga yang sudah dievakuasi, sejauh pantauan kami ini baru diamankan di lokasi yang lebih kering. Jadi kalau yang kami lihat, misalnya di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Sario, warga yang dievakuasi itu diangkat, dikeluarkan dulu dari lokasi yang rumahnya sudah mulai meninggi air. Jadi masih di pinggiran-pinggiran jalan seperti itu. Memang belum ada satu tempat pengungsian untuk warga yang dievakuasi seperti itu. Amanda, bagaimana dengan kondisi cuaca saat ini di Manado? Apakah hujan deras masih turun di sana? Dan bagaimana dengan juga kondisi aliran listrik? Apakah masih ada yang nyala atau sudah mati seperti itu? Baik, untuk sementara yang sudah kami dapatkan informasi data dari BMKG Sulawesi Utara menyampaikan bahwa untuk Kota Manado dan sekitarnya di beberapa sejumlah wilayah di Sulawesi Utara itu masih berpotensi hujan lebat disertai dengan angin kencang. Bahkan untuk visibility atau jarak pandang pesawat itu masih di bawah 1 kilometer. Ada kemungkinan pesawat akan mengalami kesulitan untuk mendarat di Bandara Samratulangi. Untuk cuaca saat ini di Kota Manado bisa kita lihat ini masih berangin dan sedikit gerimis, tapi di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Selatan, di sana masih turun hujan lebat, begitu. Baik, terima kasih Dan, Amanda. Halo. Ya, silakan Amanda. Ya, yang bisa juga saya tambahkan barangkali di situasi seperti ini memang masyarakat banyak sekali yang memberikan laporan bahwa mereka masih terjebak di dalam rumah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menanti dan menunggu adanya bantuan untuk melakukan evakuasi. Karena banyak rumah yang mereka sudah tidak bisa mau kemana-mana lagi. Rubber boat aja sudah tidak terlihat karena tersebar di beberapa kecamatan. Sampai saat ini tim SAR masih terfokus untuk di lokasi-lokasi yang paling parah. Sementara di lokasi yang lain juga dilaporkan ada banyak warga yang masih terjebak di dalam rumah, begitu. Ada kontak atau nomor yang bisa dihubungi untuk warga yang masih terjebak sehingga mereka bisa menghubungi untuk minta dievakuasi seperti itu, Amanda? Untuk yang masih terjebak di dalam rumah, memang secara proaktif, kami hanya menerima pesan-pesan singkat atau broadcast message yang diterima dari sosial media berupa himbauan-himbauan kalau ada yang memerlukan rubber boat. Tapi kenyataannya sampai sekarang warga masih kesulitan untuk mencari kepastian di mana sebenarnya mereka itu bisa mendapatkan pertolongan untuk melakukan evakuasi anggota keluarga mereka yang masih terjebak di dalam rumah. Karena sampai saat ini bisa saya lihat ketinggian air itu masih tetap terus bertambah. Karena das Tondano dan das di Sawangan menurut informasi sudah meluap sampai ke daerah Kota Manado. Baik, Amanda, apakah Anda sudah mendapatkan informasi apa sebenarnya yang menyebabkan banjir ini? Kalau dari tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini, baru pertama kali. Apa sebenarnya penyebab dari banjir ini? Kalau dari hasil beberapa wawancara saya dari beberapa pengamat lingkungan, ada beberapa potensi-potensi kemungkinan yang menyebabkan di Kota Manado ini mengalami banjir yang sebenarnya di lokasi-lokasi tertentu tidak pernah banjir, namun akhirnya terjadi banjir. Jadi ada potensi-potensi itu berupa berkurangnya daerah-daerah penyerapan di Kota Manado dengan adanya pembangunan reklamasi sepanjang boulevard, sepanjang Jalan Pierre Tendean yang terjadi di Kota Manado, dan juga daerah-daerah resapan yang sudah mulai berkurang di daerah wilayah-wilayah Minahasa karena pembangunan perumahan. Namun untuk hal itu kita masih butuh lagi kepastian karena
seperti yang terjadi di tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Minahasa menyatakan bahwa perumahan mewah yang dibangun di daerah wilayah Kabupaten Minahasa itu memiliki AMDAL. Nah ini bagi pengamat-pengamat lingkungan yang ada di Sulawesi Utara memandang bahwa daerah-daerah resapan yang berkurang di Kota Manado dan di perbatasan hutan yang ada di Minahasa, antara Kota Manado dan Minahasa, itu menjadi salah satu faktor utama, begitu. Baik, Amanda, bagaimana dengan posisi Kota Manado sendiri? Apakah ini memang berada di bawah kabupaten atau kota Tomohon, sehingga memang ketika terjadi banjir ini akhirnya berakibat juga berdampak ke Kota Manado? Baik, sejauh pantauan kami, untuk penanganan banjir ini masih dalam komando pemerintah Kota Manado. Karena wilayah yang paling parah juga itu termasuk di kantor wali kota Manado. Jadi ketinggian air itu sudah mencapai kira-kira 2-3 meter. Karena dari pandangan mata saya tadi, itu mobil-mobil yang terparkir di halaman kantor wali kota Manado itu sudah terendam semua dengan air. Nah ini kami tinggal menunggu konfirmasi apakah wali kota atau wakil wali kota akan melakukan koordinasi secara terpadu, dipindahkan ke tempat lain atau seperti apa. Karena kami menanti sejak tadi informasi untuk rapat koordinasi, sepertinya sudah tidak memungkinkan lagi dilaksanakan di kantor wali kota, karena kantor wali kota pun sendiri sudah terendam dengan banjir, dengan air yang ketinggiannya sampai melewati sekitar 2-3 meter begitu. Maksud saya adalah posisi Kota Manado. Apakah ini tadi kan dikatakan bahwa ada di dataran tinggi atau lebih rendah daripada Kota Tomohon, sehingga memang banjir dari Tomohon ini akhirnya berdampakkah seperti itu ke Kota Manado? Anda bisa jelaskan seperti apa sebenarnya ketinggian posisi dari Kota Manado dibandingkan dengan Tomohon? Antara Kota Tomohon dan Kota Manado, Kota Tomohon itu memang berada di daerah yang lebih di atas dengan Kota Manado. Namun banjir yang terjadi di Kota Manado itu kemungkinan yang lebih besar itu disebabkan dengan meluapnya das Tondano dan das Sawangan, gitu. Jadi untuk Kota Tomohon sendiri, dia memiliki wilayah yang sebenarnya dia kira-kira sekitar 30-40 km jaraknya dari antara Kota Manado dan Kota Tomohon. Sementara aliran airnya itu bermuara juga dengan das Tondano, gitu. Baik, lalu bagaimana tadi Adi ceritakan bahwa kantor wali kota juga turut terendam banjir. Untuk sementara akan dipindahkan kemana untuk koordinasi dan juga untuk sementara pemerintah Kota Manado ini? Baik, informasi yang kami terima terakhir tadi di pukul 13, ya di pukul 12.00, staf dari seluruh pegawai negeri sipil yang ada di kantor wali kota itu diungsikan di halaman kantor RRI dan halaman kantor TVRI. Baik, artinya itu masih belum terendam banjir ya? Karena RRI dan TVRI itu berada di puncak Kecamatan Tikala. Baik. Baik, artinya untuk sementara pemerintahan Kota Manado dipindahkan ke halaman dari kantor RRI dan TVRI. Amanda Komali. Ya, staf-stafnya itu dipindahkan di lokasi di sana. Baik. Karena air dengan cepat bertambah tinggi. Akhirnya dievakuasikan ke halaman kantor RRI dan kantor TVRI. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Amanda Komali, nanti kami akan terus menghubungi Anda untuk mengetahui bagaimana informasi terkini mengenai banjir yang berada di wilayah Kota Manado dan sekitarnya. Terima kasih untuk informasi Anda saat ini.